Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Minggu, tanggal 25 Mei 2025. Kali ini kita akan membahas salah satu saham BUMN, yaitu saham PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom Indonesia, dengan kode emiten TLKM. Emiten ini melantai di bursa saham pada tanggal 14 November 1995 dan untuk sektornya termasuk di infrastruktur, Sobat Investor. Yang pertama kita lihat dulu dari susunan pemegang saham di PT Telkom. Kita lihat ini 52% ini dipegang oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Sedangkan untuk masyarakat umum di 47,78%, Sobat Investor. Kemudian kita lihat beberapa valuasi dari PT Telkom. Untuk PE rasionya Telkom di 11,47. Untuk ini ukuran PE valuasinya sedikit di atas rata-rata Sobat Investor, karena untuk biasanya kalau saya memakai PE yang di bawah 10. Selain itu kita lihat current price to book value itu di 1,8 kali. Untuk IPS-nya di 236, ini IPS terbaru. Ya, IPS terbaru. Kita lihat dulu dari return of asset. Return of asset-nya di 7,81% dan sementara return of equity-nya di 15,80. Ini merupakan return equity yang bagus Sobat Investor, di mana sebuah perusahaan yang sudah besar, kita tahu sendiri kalau Telkom itu termasuk perusahaan yang besar di Indonesia, dia bisa menghasilkan return of equity 15,8%. Kita juga lihat dari net income dulu, kita lihatnya. Untuk PT Telkom sendiri dari tahun 2020 net income di kuartal pertama di 5,8 triliun, naik di 2021 ke 6 triliun. 2022 naik tipis, kurang lebih naiknya sekitar 200 miliar, 6,1. Di 2023 juga ada kenaikan ke 6,4 triliun, ini hampir 300 miliar. Di 2024 ada penurunan ke 6 triliun, turun 400 miliar. Dan di 2025 mengalami sedikit penurunan di 5,8 triliun. Jadi turunnya kurang lebih 200 miliar pendapatannya. Sedangkan untuk market cap-nya sendiri di 266 triliun, Sobat Investor. Kita lihat juga untuk IPS-nya dari PT Telkom ini. Kalau kita lihat untuk secara laporan tahunan ya, dari 2020 total IPS-nya itu di 210, naik menjadi 249. Setelah itu di 2020 ada penurunan ke 209. Di 2023 naik lagi ke 247. Dan di 2024 sedikit mengalami penurunan di 238. Kalau ini di 2025 baru keluar kuartal pertamanya Sobat Investor ya, di Rp58,65 per lembar saham IPS-nya. Kalau kita asumsikan dengan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 dengan nilai yang sama, diperkirakan di 234,60 Sobat Investor. Sedangkan untuk dividen payout rasionya itu rata-rata di 80, 72, 76 Sobat Investor. Dari sini kita bisa mengetahui kira-kira nanti berapa perhitungannya
pendapatan dari PT Telkom. Sebelum kita menghitung itu, kita lihat dulu untuk PT Telkom ini apakah selalu rutin membagikan dividen. Kita lihat sobat investor, dia dari tahun 2013, 14, 15, 16, ini 16 pernah 2 kali membagikan dividen, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bahkan di saat corona di tahun 2020 dia tetap membagikan dividen. Untuk rata-rata imbal hasilnya itu di 5%, pernah sampai di 9%, ini di 2021 karena lockdown ya sobat investor, jadi kebanyakan orang pakai gadget, akhirnya pendapatannya Telkom meningkat. Rata-rata di 3-4% sobat investor. Sekarang kita bisa coba menilai kira-kira berapa sih dividen yang akan dibagikan di tahun ini, karena kita melihat PT Telkom sendiri juga ada berita besar, dia mau buyback saham 3 triliun. Jadi ini yang menyebabkan untuk harga saham PT Telkom ini lumayan menaik tajam setelah kemarin terjadi crash ya. Dan rencananya RUPS-nya itu akan diadakan di 27 Mei, sobat investor. Dan kita lihat untuk harganya memang ada, kalau dari kita hitung harga per 1 tahun, ada sedikit penurunan di 4%. Sedangkan pada waktu kemarin sempat crash, harganya sempat menyentuh di 2200. Kita coba hitung untuk kira-kira berapa sih dividen PT Telkom di tahun ini. Kalau mengacu dari data kemarin, kita dengan asumsi sama membagikan 76%. Kita hitung ya sobat investor. 238,73 dikali 76% dibagi 100. Jadi kemungkinan dividen yang akan dibagikan itu adalah 181,43 sobat investor. Sekarang kita hitung kalau dari harga saham Telkom terakhir. Saham terakhir di harga 2.690, 181,43 dibagi 2690. Jadi sobat investor mendapatkan dividen senilai 6,74%. Jadi termasuk lumayan ya sobat investor nilai dividennya. Kalau pun masih masuk di harga sekarang, masih saya bilang cukup menguntungkan sobat investor. Setelah itu untuk diversifikasi, ini juga saham BUMN yang rutin, jadi tidak usah khawatir. Setiap tahun pasti akan membagikan sobat investor. Untuk topik kedua, kita lagi akan membahas salah satu, ini saya juga baru lihat di berita ya sobat investor, kasus yang menghebohkan yang berhubungan dengan investasi. Lagi-lagi di Indonesia ini masih banyak terjadi penipuan di bidang investasi, yaitu dugaan penipuan koperasi BLN. Ini nama koperasinya Koperasi Bana Lintas Nusantara. Apa sih penipuannya? Mungkin sedikit kita biar tahu ya. Dari ini ada total 5 laporan yang baru masuk. Baru 5 pelaporan ya sobat investor. Mungkin jumlahnya bisa bertambah. Dan korbannya dari 5 pelaporan ini 600 juta. Terus itu, selain itu dia koperasi ini memberikan iming-iming yang hasil yang luar biasa. Dijanjikan return 2 kali lipat atau 200% dalam waktu 2 tahun. Ini sebuah iming-iming yang kadang membuat seseorang itu gelap mata. Menghasilkan uang dengan cara singkat, taruh misalnya 100, 2 tahun jadi 200%, jadi 300 juta dalam waktu tempo 2 tahun. Ini kan sesuatu yang luar biasa.
Tapi kalau kita bisa berpikir secara nalar bahwa untuk sebuah investasi yang menjanjikan keuntungan yang terlalu fantastis dalam waktu yang singkat, itu jelas-jelas hampir 100% itu penipuan. Jadi sobat investor itu sebaiknya lebih hati-hati, lebih bijak dalam berinvestasi. Semoga masyarakat Indonesia juga lebih pintar dalam berinvestasi, lebih bijak, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Jikalau mas sobat investor ada pertanyaan atau mungkin mau request saham apa yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya sobat investor. Serta jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya untuk mendukung channel kita. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.